Teman-teman, bayangkan kamu baru saja tahu bahwa rekan kerjamu digaji lebih tinggi dari kamu. Bukan sedikit lebih tinggi, tapi cukup signifikan untuk membuat kamu mempertanyakan semua negosiasi yang pernah kamu lakukan, semua angka yang pernah kamu terima, dan semua keputusan yang pernah dibuat tentang nilai pekerjaanmu. Kamu tidak tahu informasi itu dari perusahaan. Kamu tahu dari percakapan yang tidak sengaja terdengar, dari slip gaji yang tidak sengaja terlihat, atau dari kejujuran seorang teman yang biasanya tidak pernah membicarakan soal uang. Dan dalam sekejap, segala sesuatunya berubah. Bukan hanya tentang caramu memandang pekerjaanmu, tapi cara kamu memandang perusahaanmu, atasanmu, dan pertanyaan yang mungkin belum pernah kamu tanyakan. Apakah benar-benar aku dihargai di sini? Atau aku hanya dibayar semurah yang bisa mereka lakukan? Percakapan tentang gaji adalah salah satu percakapan yang paling tabu dalam budaya kerja di Indonesia. Ia dianggap tidak sopan, tidak profesional, bahkan berbahaya bagi karir. Ada norma yang tidak tertulis. Jangan tanya gaji orang lain, jangan ceritakan gajimu sendiri, dan terima saja apa yang sudah diberikan. Tapi norma itu sebenarnya melindungi siapa? Di video ini, mari kita memahami tentang transparansi gaji, mengapa ketidaktransparan itu ada, siapa yang paling dirugikan, apa yang sebenarnya bisa berubah, dan mengapa ini bukan sekadar soal angka di rekening. Dalam literatur manajemen SDM dan kebijakan kompensasi, transparansi gaji paling sering merujuk pada 3 hal yang saling berkaitan. Pertama, transparansi tentang struktur dan rentang gaji. Artinya, organisasi secara terbuka mengkomunikasikan bahwa untuk posisi tertentu, rentang gajinya ada di antara angka ini dan angka itu, dengan faktor apa yang menentukan seorang berada di ujung mana dari rentang tersebut. Yang kedua, transparansi tentang kriteria kenaikan gaji. Bagaimana seseorang bisa naik, apa yang diukur, dan bagaimana prosesnya berjalan. Dan yang ketiga, transparansi antar individu, di mana karyawan memiliki akses untuk mengetahui apa yang diterima oleh rekan kerja mereka. Bentuk pertama dan kedua adalah yang paling banyak diadvokasi oleh para peneliti dan praktisi kompensasi sebagai titik awal yang realistis dan berdampak besar. Bentuk ketiga adalah yang paling kontroversial dan paling sering menjadi sumber perdebatan. Namun yang menarik adalah sebagian besar dampak buruk dari ketidaktransparan gaji justru lahir dari absennya bentuk pertama dan kedua, bukan dari ada atau tidaknya bentuk ketiga. Ketika seseorang tidak tahu struktur gaji yang berlaku, tidak tahu faktor apa yang menentukan besaran kompensasinya, dan tidak memiliki gambaran tentang kemana ia bisa bergerak secara finansial dalam karir di organisasi tersebut. Jika ketidaktransparan gaji merugikan begitu banyak pihak, lalu mengapa ia ada? Ada beberapa lapisan yang perlu kita buka satu persatu. Lapisan pertama adalah warisan sejarah manajemen. Sistem penggajian tertutup berkembang dalam era industri ketika informasi adalah instrumen kekuasaan, dan manajemen membutuhkan asimetri informasi untuk mempertahankan kendali. Pekerja yang tidak tahu berapa yang diterima rekan-rekannya adalah pekerja yang lebih mudah dikelola dalam negosiasi, baik negosiasi ketika akan masuk kerja, ketika kenaikan gaji, maupun keputusan untuk bertahan atau pergi. Sistem ini bekerja dengan baik dalam konteks tersebut, dan ia kemudian diwariskan begitu saja dari generasi ke generasi. Lapisan kedua adalah kenyamanan yang asimetris. Sistem tertutup nyaman bagi pihak yang memegang informasi. Ketika perusahaan tahu tentang gaji pasar tapi kandidat tidak, posisi tawar ada sepenuhnya di tangan perusahaan. Ketika karyawan tidak tahu apakah gajinya kompetitif dibanding rekan sejawatnya, ia cenderung menerima angka yang ditawarkan tanpa terlalu banyak mempertanyakan.
Kenyamanan ini tidak selalu lahir dari itikad yang buruk, tapi secara struktural menguntungkan satu pihak atas pihak lainnya. Lapisan ketiga, ketakutan terhadap konflik. Banyak pemimpin dan manajer yang menolak transparansi gaji bukan karena ada sesuatu yang ingin disembunyikan, melainkan karena mereka takut dengan apa yang akan terjadi jika informasi itu terbuka. Mereka membayangkan karyawan yang marah, perbandingan yang tidak adil, konflik yang sulit dikelola. Dan ketakutan itu, meskipun bisa dipahami, seringkali mempertahankan sebuah sistem yang justru memproduksi ketidakadilan yang jauh lebih besar. Lapisan keempat adalah kompleksitas dalam sistem kompensasi. Gaji itu tidak selalu sederhana. Ada tunjangan, ada bonus, ada benefit non-tunai, ada faktor pengalaman, ada perbedaan negosiasi awal yang kemudian terakumulasi selama bertahun-tahun. Membuka semua itu secara transparan membutuhkan sistem yang terstruktur, narasi yang jelas, dan kesiapan untuk menjelaskan keputusan-keputusan yang mungkin sulit dipertanggungjawabkan. Dan bagi banyak organisasi, menyiapkan semua itu terasa lebih rumit dari mempertahankan ketertutupan. Namun ada satu lapisan terakhir yang jarang diakui secara terbuka, yaitu beberapa organisasi mempertahankan sistem tertutup justru karena sistem tersebut menyembunyikan inkonsistensi yang tidak bisa mereka pertanggungjawabkan. Kesenjangan gaji yang tidak berbasis pada logika yang jelas, perbedaan yang terbentuk bukan dari penilaian kinerja, melainkan dari siapa yang lebih pandai bernegosiasi, siapa yang lebih dekat dengan pengambil keputusan, atau dalam kasus yang lebih serius dari faktor-faktor yang sama sekali tidak relevan dengan pekerjaan. Ketidaktransparan dalam kasus ini bukan hanya ketidaknyamanan, ia adalah pelindung dari ketidakadilan. Yang pertama, dan yang paling konsisten dirugikan oleh sistem gaji yang tidak transparan adalah kelompok yang memiliki posisi tawar paling lemah dalam negosiasi. Dan dalam konteks dunia kerja di Indonesia, ini mencakup beberapa kelompok yang berbeda tapi saling tumpang tindih. Perempuan adalah kelompok yang paling banyak didokumentasikan dalam penelitian global tentang dampak ketidaktransparan gaji. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan yang dalam berbagai penelitian masih terjadi bahkan setelah faktor pendidikan, pengalaman, dan jenis pekerjaan, sebagian besar tumbuh subur dalam sistem yang tertutup. Ketika tidak ada standar yang bisa dibandingkan, kesenjangan bisa bertahan tanpa pernah terlihat, apalagi dipertanyakan. Di Indonesia, data dari BPS menunjukkan bahwa kesenjangan upah berbasis gender masih menjadi realita yang nyata di berbagai sektor. Sistem penggajian yang tertutup membuat kesenjangan ini sulit diidentifikasi dan lebih sulit lagi untuk dikoreksi. Kelompok kedua adalah pekerja yang baru masuk ke pasar kerja, fresh graduate, dan mereka yang berpindah industri. Tanpa referensi yang cukup tentang standar gaji yang berlaku, mereka sangat rentan menerima penawaran yang jauh di bawah nilai pasar hanya karena mereka tidak tahu bahwa mereka bisa dan berhak meminta lebih. Sebuah kesepakatan awal yang terlalu rendah bisa membayangi perjalanan karir seseorang selama bertahun-tahun. Karena kenaikan gaji seringkali dihitung sebagai persentase dari angka dasar, angka yang mungkin sudah salah sejak awal. Kelompok ketiga adalah karyawan yang loyal tapi pasif dalam negosiasi. Penelitian tentang kompensasi secara konsisten menunjukkan bahwa dalam sistem tertutup, mereka yang berani bernegosiasi cenderung dibayar lebih tinggi. Bukan karena mereka lebih kompeten, melainkan karena mereka lebih agresif dalam meminta. Sementara karyawan yang bekerja dengan kepala tertunduk, menerima apa yang diberikan, dan yang tidak pernah mempertanyakan angkanya, justru seringkali menjadi yang paling kurang dihargai secara finansial, meskipun kontribusinya tidak lebih kecil. Ini menciptakan sebuah ironi, sistem yang tertutup tidak menghargai kinerja terbaik, ia menghargai negosiator terbaik. Dan di luar individu, ada juga kerugian yang ditanggung oleh organisasi itu sendiri.
meskipun ia seringkali tidak menyadarinya sampai sudah terlambat. Karyawan terbaik yang merasa tidak dihargai secara adil adalah karyawan yang paling aktif mencari kesempatan di tempat lain. Turnover yang tinggi, kehilangan talenta, dan biaya rekrutmen yang terus berulang, semuanya bisa ditelusuri kembali sebagian ke sistem kompensasi yang tidak dipertanggungjawabkan. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian sudah mewajibkan perusahaan untuk mencantumkan rentang gaji dalam setiap iklan lowongan kerja yang dipublikasikan. Colorado menjadi yang pertama pada 2021, diikuti oleh New York, California, dan beberapa negara bagian lainnya. Tujuannya untuk memberikan informasi yang lebih setara kepada pencari kerja dan mengurangi kesenjangan gaji yang selama ini tumbuh di balik ketertutupan. Di Eropa, Uni Eropa pada tahun 2023 mengesahkan Pay Transparency Directive, sebuah arahan yang mewajibkan perusahaan dengan lebih dari 100 karyawan untuk melaporkan kesenjangan upah berbasis gender dan memberikan karyawan hak untuk mengetahui informasi tentang level gaji yang berlaku di perusahaan mereka. Ini adalah pergeseran regulasi yang signifikan, dan ia didorong oleh bukti yang konsisten bahwa ketidaktransparan adalah salah satu mekanisme utama yang mempertahankan kesenjangan upah. Sementara itu, di dunia riset, temuan-temuan dalam dekade terakhir semakin memperkuat kasus transparansi yang lebih besar. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Accounting Research menunjukkan bahwa ketika pekerja mendapatkan akses pada informasi gaji rekan-rekannya, mereka yang merasa gajinya adil menjadi lebih produktif, sementara mereka yang merasa gajinya tidak adil, alih-alih langsung resign, justru mencari klarifikasi dan pembenaran dari manajemen. Artinya, transparansi bukan pemicu konflik yang tidak terkendali, melainkan pembuka percakapan yang selama ini tidak pernah bisa terjadi. Patagonia, Buffer, dan sejumlah perusahaan teknologi lainnya sudah bertahun-tahun menjalankan sistem gaji yang sepenuhnya transparan, di mana semua karyawan bisa melihat gaji semua karyawan lainnya. Hasilnya tidak seragam dan tidak bebas tantangan, tapi yang konsisten dilaporkan adalah berkurangnya energi yang terbuang untuk spekulasi, untuk gosip, dan ketidakpuasan yang tidak pernah bisa diverifikasi. Di Indonesia, pergeseran ini belum masuk ke ranah regulasi, tapi percakapannya sudah mulai terjadi, terutama di kalangan pekerja muda dan perusahaan-perusahaan rintisan yang lebih terbuka terhadap model kerja yang berbeda dari konversi yang lama. Yang menarik adalah, transparansi gaji tidak secara otomatis membuat semua orang puas, tapi ia mengubah sumber ketidakpuasan dari spekulasi yang tidak bisa diverifikasi menjadi informasi yang didiskusikan, dipertanyakan, dan diperbaiki. Dan itulah perbedaan yang sangat mendasar. Di Indonesia, percakapan tentang gaji masih sangat sering diawali dengan bisik-bisik dan diakhiri dengan udahlah, gak usah dibahas. Ada norma budaya yang kuat di sini bahwa membicarakan gaji adalah sesuatu yang tidak pantas, yang bisa mempermalukan orang lain atau diri sendiri, yang bisa memicu kecemburuan dan perpecahan. Norma ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia terhubung dengan nilai-nilai tentang keharmonisan, tentang tidak menonjolkan perbedaan, tentang menjaga hubungan tetap nyaman. Tapi norma yang terasa sopan itu punya harga yang sering bisa kita hitung. Pertama, ia membuat pekerja tidak memiliki referensi yang memadai saat bernegosiasi. Ketika seorang melamar pekerjaan atau meminta kenaikan gaji, ia seringkali bernegosiasi dalam kondisi buta. Tidak tahu berapa standar pasar yang berlaku, tidak tahu berapa yang diterima rekannya di posisi yang setara, dan karena itu tidak tahu di mana ia seharusnya berdiri. Perusahaan di sisi lain hampir selalu memiliki data itu. Yang kedua, tabu ini membuat inkonsistensi dalam sistem kompensasi bisa bertahan sangat lama. Ketika tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang bisa menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan ketika akhirnya terungkap, biasanya lewat cara yang tidak sengaja, seperti yang kita gambarkan di awal video ini,
dampak emosionalnya bisa jauh lebih besar daripada jika percakapan itu terjadi sejak awal dalam konteks yang terstruktur. Yang ketiga, ada dimensi generasi yang tidak bisa diabaikan. Pekerja yang lebih muda, yang tumbuh dalam ekosistem informasi yang jauh lebih terbuka, yang terbiasa membandingkan dan memverifikasi, membawa ekspektasi yang berbeda ke tempat kerja. Mereka sudah melihat kisaran gaji di Glassdoor, LinkedIn, atau platform lokal seperti Jobstreet dan Glints. Mereka tahu bahwa informasi itu ada dan bisa diakses. Dan ketika perusahaan tetap bersikeras mempertahankan ketertutupan, ia tidak merasa sebagai norma yang perlu dihormati. Ia merasa sebagai sesuatu yang disembunyikan. Keempat, ada ketidakkaitan yang erat antara ketidaktransparan gaji dengan fenomena quiet quitting. Salah satu penyebab paling konsisten dari penarikan diri emosional karyawan adalah perasaan bahwa mereka tidak dihargai secara adil. Dan perasaan itu, ketika tidak bisa diverifikasi karena tidak ada informasi yang tersedia, cenderung diasumsikan ke arah yang paling negatif. Dalam ketidaktahuan, imajinasi selalu lebih buruk dari kenyataan. Ada ungkapan yang menarik dari riset perilaku organisasi bahwa karyawan yang tidak selalu butuh gaji yang sama. Tapi mereka butuh alasan yang masuk akal mengapa gajinya beda. Dan alasan yang masuk akal hanya bisa diberikan oleh sistem yang mau dan mampu menjelaskan dirinya sendiri. Transparansi gaji penuh, di mana semua orang tahu semua angka, mungkin bukan titik tujuan yang realistis, atau bahkan yang paling diinginkan bagi sebagian besar organisasi di Indonesia saat ini. Dan itu nggak apa-apa. Yang jauh lebih penting adalah bergerak dari sistem yang sepenuhnya tertutup menuju sistem yang bisa dipertanggungjawabkan. Langkah pertama dalam membangun dan mengkomunikasikan struktur gaji yang jelas. Ini seperti setiap posisi dalam organisasi memiliki grade dengan rentang minimum dan maksimum yang bisa dikomunikasikan kepada karyawan. Karyawan tidak perlu tahu angka spesifik rekannya, tapi mereka harus tahu di grade mana mereka berada, berapa rentang yang berlaku untuk grade itu, dan di mana posisi mereka dalam rentang tersebut. Langkah kedua adalah membuat kriteria kenaikan gaji yang jelas dan konsisten. Jika kenaikan gaji ditentukan oleh kinerja, maka indikator kinerja itu harus bisa diukur, dikomunikasikan, dan diterapkan secara konsisten lintas tim dan departemen. Jika ada faktor lain yang dipertimbangkan, misalnya masa kerja, kompetensi, kontribusi, faktor itu harus tertulis dan dapat diakses. Bukan menjadi pengetahuan tersembunyi yang hanya dimiliki oleh manajer tertentu. Langkah ketiga adalah membuka percakapan tentang kompensasi sebagai percakapan yang normal dan sehat. Ini adalah perubahan budaya, dan perubahan budaya tidak terjadi dalam semalam. Tapi ia bisa dimulai dari manajer yang secara proaktif membicarakan jalur kompensasi dengan anggota timnya, bukan menunggu sampai ada karyawan yang mengeluh atau mengancam akan pergi. Langkah keempat adalah melakukan audit kompensasi secara berkala. Ini adalah praktek yang sudah umum di perusahaan-perusahaan dengan manajemen kompensasi yang matang. Secara periodik, mereka memeriksa apakah ada kesenjangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika yang jelas, apakah antar gender, antar kelompok usia, atau antar individu dengan kontribusi yang setara. Audit ini bukan ancaman bagi organisasi yang sistemnya sudah adil, tapi ia adalah alat diagnostik yang sangat berharga bagi yang belum. Dan langkah kelima yang mungkin paling mendasar dari semuanya adalah mengubah cara kita memandang percakapan tentang gaji itu sendiri. Bukan sebagai ancaman atau sumber konflik, melainkan sebagai bagian alami dari hubungan kerja yang sehat dan jujur. Karyawan yang bisa membicarakan kompensasi secara terbuka dengan atasannya adalah karyawan yang lebih mungkin untuk tetap tinggal, lebih mungkin untuk merasa dihargai, dan lebih mungkin untuk memberikan kontribusi yang penuh. Karena mereka tidak perlu membuang energi untuk bertanya-tanya tentang sesuatu yang seharusnya tidak menjadi misteri.
Ketika sebuah organisasi memilih untuk tidak transparan tentang kompensasi, ia sering menyebutnya sebagai kebijakan untuk menjaga keharmonisan, untuk mencegah konflik, untuk melindungi privasi. Tapi, mari kita tanya lebih dalam, keharmonisan siapa yang dijaga, privasi siapa yang dilindungi, dan konflik apa yang sebenarnya ditakutkan. Karena jika sistem kompensasi kita memang adil, jika perbedaan yang ada bisa dijelaskan, maka tidak ada yang perlu ditakutkan dari transparansi. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Yang ditakutkan oleh ketidaktransparan pada akhirnya adalah pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban adalah hal yang seharusnya tidak perlu ditakuti oleh organisasi yang benar-benar berkomitmen pada keadilan. Bagi kamu yang menonton video ini sebagai karyawan, kamu berhak memahami bagaimana kompensasimu ditentukan. Bukan karena kamu curiga, bukan karena kamu tidak bersyukur, tapi karena informasi itu adalah bagian dari hubungan kerja yang jujur dan sehat. Bertanya bukan tanda keserakahan, memahami nilaimu bukan tanda arogansi. Bagi para pemimpin atau praktisi HRD, tantangan yang paling konkret bukan memutuskan apakah akan transparan atau tidak, melainkan membangun sistem yang cukup adil untuk dipertanggungjawabkan. Gaji bukan hanya soal uang. Gaji adalah bahasa yang digunakan organisasi untuk mengatakan, begini loh caraku memandang nilai pekerjaanmu. Dan bahasa itu untuk bermakna harus bisa didengar dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat.